Hujan rintik menyelimuti jalanan berlumpur di desa terpencil di pinggiran Blitar. Di balik kabut tipis dan remang senja, sebuah warung sederhana berdiri sendirian di pinggir jalan berkelok. Warung rawon Bu Marni, demikian papan kayu tuanya bertuliskan, catnya mengelupas termakan usia. Bagas Wiratama memarkir motornya di bawah pohon trembesi besar. Dimas Suryono turun dengan kamera tergantung di leher, mengelap lensa yang berembun. Ini tempatnya? Dimas bergidik, menoleh ke sekeliling. Sepi. Hanya suara katak dan desir angin. Ya, jawab Bagas pendek. Katanya rawonnya legendaris. Konon, siapa yang pernah makan di sini pasti bakal balik lagi. Mereka melangkah masuk. Di dalam, suasana berbeda, hangat, penuh bau sedap. Warung itu ramai meski terpencil. Wajah-wajah penduduk lokal dan beberapa orang kota tampak tenggelam, menikmati rasa dalam mangkuk-mangkuk rawon yang mengepul. Bu Marni, perempuan tua berbaju kebaya lusuh, menyambut mereka dengan senyum lebar. Ada sesuatu pada matanya, sebuah tatapan kosong yang seolah menembus jiwa. 2 porsi rawon spesial Mbak, ucap Bagas. Tak butuh lama, 2 mangkuk rawon disajikan. Kuah hitam legam, daging tebal mengapung menggoda, dan aroma kuat rempah yang menggugah nafsu makan. Bagas merekam footage sambil mengomentari, lihat nih, aromanya guys, kayak ada sesuatu yang nendang banget. Gak kayak rawon biasanya. Mereka mulai makan. Suapan pertama membuat Bagas terdiam. Lidahnya bergetar, sentuhan rasa gurih, pekat, dengan rasa daging yang sangat empuk, tapi ada aftertaste aneh, samar, seperti bau darah. Dimas berhenti makan. Bro, dagingnya kok aneh, ya? Bagas melirik sekeliling. Semua orang makan dengan lahap, seolah terhipnotis. Suara sendok beradu mangkuk terdengar serempak, menciptakan irama mengerikan. Seketika itu juga, lampu warung berkedip-kedip. Angin dingin menyusup dari celah-celah dinding. Di luar, anjing liar melolong panjang. Bu Marni berdiri di belakang mereka, tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya terasa terlalu lebar. Kalian suka rawonnya nak? Tanyanya dengan suara serak, nyaris seperti bisikan. Bagas memaksa tersenyum. Iya, Bu. Enak sekali. Bu Marni mengangguk pelan. Tapi saat ia membalikkan badan, sekelebat bayangan hitam seperti melintas di punggungnya, siluet tinggi besar dengan wajah tak berbentuk. Bagas mencubit lengannya sendiri. Mungkin cuma bayangan, pikirnya. Tapi saat ia menatap mangkuk rawon di depannya lagi, untuk sesaat, yang sangat singkat, ia melihat ada sesuatu mengapung di dalam kuah hitam itu, potongan kuku manusia. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Bagas mendongak, menatap Dimas. Tapi Dimas justru terus makan, seperti tak menyadari apapun, matanya kosong, pupilnya membesar. Di luar, hujan mulai turun deras, membasuh dunia. Di dalam warung, waktu seolah membeku. Dan Bagas tahu dia baru saja masuk ke dalam perangkap yang tidak akan dapat ia tinggalkan dengan mudah. Malam ini, rawon Bu Marni menuntut tumbal. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan selamat menonton. Malam menebal di atas desa, membawa angin dingin yang menggigit tulang. Hujan sudah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Bagas dan Dimas keluar dari warung dengan langkah berat. Perut kenyang, tapi ada rasa ganjil yang menyesakkan dada. Malam ini Jumat Kliwon bro,
gumam Dimas sambil mengancingkan jaketnya. Suaranya bergetar, seolah udara malam membawa bisikan tak kasat mata. "Ah, kebetulan aja," jawab Bagas, berusaha terdengar santai. Tapi dalam hatinya, ia tak bisa mengusir bayangan kuku manusia dalam rawon yang tadi ia lihat. Mereka memutuskan menginap di homestay kecil tak jauh dari warung, yaitu sebuah rumah kayu tua yang disewakan warga setempat. Pemiliknya, seorang pria tua berwajah keriput, menyerahkan kunci kamar dengan tangan gemetar. "Hati-hati malam ini, nak, jangan keluyuran kalau dengar suara aneh," katanya, tanpa diminta. Bagas dan Dimas hanya saling melirik, menahan tawa canggung. Tapi setelah masuk kamar, suasana berubah drastis. Udara terasa berat. Jendela bergetar sendiri, padahal angin di luar nyaris tidak terasa. Bagas menyalakan laptop, mengecek hasil rekaman di warung tadi. Ia memutar ulang footage saat Bu Marni mengantarkan rawon ke meja mereka. Saat diperhatikan lebih seksama, sesuatu membuat darahnya berdesir kencang. Dalam rekaman, sesaat setelah Bu Marni menaruh mangkuk rawon, bayangan hitam tinggi besar muncul di belakangnya, berdiri diam di antara pengunjung lain. Tidak ada seorang pun yang tampak menyadarinya. Hanya kamera yang menangkap. Bagas membesarkan layar. Bentuk bayangan itu menyerupai manusia, tapi wajahnya kabur, seakan terbuat dari kabut pekat. "Dim, lihat ini," bisik Bagas. Dimas mendekat. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, terdengar suara ketukan di jendela. Tuk, tuk, tuk. Mereka menoleh serentak. Jendela itu tertutup rapat, tapi tirai tipis berkibar pelan, seolah ada sesuatu di baliknya. Tuk, tuk, tuk. Kali ini lebih keras. Lebih mendesak. Bagas perlahan mendekat. Tangannya bergetar saat meraih tirai. Dengan tarikan cepat, ia membukanya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman gelap dan pepohonan yang meliuk dalam bayangan bulan samar. "Sudahlah bro. Kita capek, besok aja pikirin ini semua," ujar Dimas sambil mematikan laptop. Mereka berusaha tidur. Tapi malam menolak memberi ketenangan. Di tengah malam, Bagas terbangun oleh suara langkah kaki berat. Srek, srek, srek. Seperti sesuatu yang menyeret kakinya, melintasi halaman di luar. Dengan jantung berdegup kencang, Bagas mengintip melalui jendela kecil. Di bawah cahaya remang, ia melihat sosok Bu Marni berjalan perlahan ke arah warung, membawa sesuatu di gendongannya. Sesuatu yang bergerak. Bagas mengucek matanya. Apakah itu tubuh manusia? Tanpa pikir panjang, ia membangunkan Dimas. Bro, kita harus lihat ini. Mereka berdua mengenakan jaket, keluar pelan-pelan dari homestay, dan mengikuti Bu Marni dari kejauhan. Jalanan becek, aroma lumpur bercampur bau amis terbawa angin. Bu Marni memasuki warungnya yang gelap. Tapi anehnya, dari dalam, samar-samar tampak cahaya lilin dan suara bisikan berbahasa Jawa kuno. Suara itu lamat-lamat, namun membuat bulu kuduk meremang. Bagas memberi isyarat pada Dimas. Mereka mendekat lebih dekat. Dan saat mereka mengintip dari celah dinding warung, apa yang mereka lihat membuat perut Bagas terasa berputar. Di dalam warung yang kini lebih mirip altar sesat, Bu Marni dan beberapa sosok berkerudung hitam berdiri mengelilingi meja kayu besar. Di atas meja, terbujur tubuh seorang pria muda tubuh yang masih menggeliat lemah. Mata Bagas membelalak. Itu Dimas. Tapi siapa yang ada di sampingnya sekarang? Bagas berbalik perlahan. Sosok Dimas yang tadi bersamanya berdiri mematung,
Wajahnya mulai berubah, matanya kosong, bibirnya tersenyum terlalu lebar. Dan dari balik punggung Dimas, sekelebat bayangan hitam mulai merayap ke arahnya. Malam Jumat Kliwon ini bukan malam biasa. Bagas mundur perlahan, napasnya tersengal. Dimas atau apapun yang menyerupai Dimas, berdiri di depannya, tubuhnya kaku, wajahnya perlahan berubah pucat, hampir transparan. "Dim," suara Bagas nyaris tak terdengar. Makhluk itu hanya tersenyum lebih lebar, bibirnya retak hingga ke pipi. Dari mulutnya, perlahan menetes cairan hitam pekat, menetes ke tanah membentuk pola aneh. Bagas spontan berlari, menerobos semak-semak, menjauh dari warung. Tapi langkahnya terhenti di belakang bangunan, di sebuah dapur terbuka yang diterangi cahaya temaram lilin. Ia bersembunyi di balik tumpukan kayu, menahan napas. Dari celah, ia melihat ritual mengerikan berlangsung. Bu Marni berdiri di depan sebuah pot besar berisi kuah rawon hitam yang mendidih perlahan. Di sampingnya, tubuh seorang pemuda, calon korban baru, diikat dan disandarkan di papan kayu kasar. Wajah korban setengah sadar, mulutnya mengerang tertahan. Salah satu penganut berkerudung hitam menyerahkan sebilah pisau ke Bu Marni. Pisau itu berkilat aneh, seperti terbuat dari tulang. Dengan tangan gemetar namun mantap, Bu Marni mulai menggoreskan pisau ke lengan korban, membiarkan darah segar menetes langsung ke dalam pot rawon. "Sak durunge rawon dadi, kudu ana getihe manungsa." Suara Bu Marni bergema, berat dan berirama, seperti mantera kuno. Bagas menahan mual. Bau amis darah bercampur dengan aroma kuah rawon yang mendidih, menciptakan kombinasi busuk yang menusuk sampai ke otak. Tiba-tiba, tubuh korban bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, namun yang terlihat hanya putih semua, seolah jiwanya telah dihisap. Dari dalam pot rawon, muncul gelembung besar. Setiap gelembung pecah, terdengar jeritan-jeritan lirih, seperti suara orang disiksa dari dasar kuali. Bagas ingin berlari. Tapi kakinya terasa berat, seolah tanah menahan langkahnya. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan lain bergerak di sekelilingnya. Sosok-sosok tak berbentuk, seperti roh penasaran, mengelilingi dapur. Salah satu sosok itu mendekat. Bagas mencium bau busuk menyengat, dan aroma daging terbakar. Sosok itu berbisik di telinganya, suara parau yang menggigilkan. "Ora ono sing yeso minggat, rawon iki kudu terus ngombe nyowomu." Bagas menggigil hebat. Ia sadar satu hal. Warung ini tidak hanya menyajikan rawon biasa. Setiap mangkuk adalah ikatan darah, kutukan, dan kematian. Bagas menahan napas, lalu perlahan merangkak menjauh. Tapi dapur belakang itu seperti labirin, berliku tanpa jalan keluar. Lilin-lilin kecil bermunculan di sekelilingnya, membentuk pagar tak kasat mata. Dari tengah ritual, Bu Marni mendongak, matanya bersinar merah membara. Ia mencium keberadaan Bagas. Seketika, para penganut berseragam hitam menoleh bersamaan, wajah mereka kosong, hanya rongga hitam menganga di tempat mata seharusnya berada. Mereka berbisik dalam satu suara. "Tumbal anyar. Tumbal anyar." Bagas melompat berdiri, berlari sekuat tenaga menuju kegelapan malam. Di belakangnya, suara langkah serentak menggema, mendekat, semakin dekat. Dan dari dalam pot rawon mendidih itu, sebuah tangan berlumur darah perlahan menjulur keluar, seolah ingin meraih dunia luar. Malam Jumat Kliwon itu, Bagas baru benar-benar tahu. Ia bukan sekadar pengunjung warung. Ia adalah bagian dari santapan berikutnya.
Bagas berlari menembus kegelapan, dedaunan basah mencambuki wajahnya. Nafasnya memburu, lututnya hampir menyerah. Ia tak berani menoleh ke belakang, takut mendapati apa yang mengejarnya. Akhirnya, ia sampai di jalanan desa yang berbatu. Beberapa rumah berdiri berderet, tampak suram dalam cahaya bulan separuh. "Maaf, tolong saya," teriak Bagas, mengetuk pintu rumah terdekat. Tak ada jawaban. Ia berlari ke rumah lain, memukul pintunya keras-keras. "Tolong, ada yang mau membunuh saya." Masih tak ada sahutan. Hanya suara desir angin dan lolongan anjing liar di kejauhan. Bagas mengintip lewat jendela. Di dalam rumah, ia bisa melihat bayangan orang-orang duduk diam. Mata mereka terbuka, menatap kosong ke arah dinding, seolah tak mendengar teriakannya. Seperti patung hidup. Ketakutan mulai melumpuhkan akalnya. Seluruh desa ini, mereka semua tahu. Mereka semua terlibat. Bagas berbalik dan berlari lagi. Di perempatan jalan, ia melihat sebuah musola kecil. Lampunya redup, tapi ada cahaya samar dari dalam. Dengan sisa tenaga, ia masuk. Di dalam, seorang kakek tua dengan sarung kumal sedang duduk bersila, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Bagas terjatuh di depan pria itu. "Pak, tolong saya. Saya dikejar. Mereka mau mengorbankan saya." Kakek itu menatapnya. Mata tuanya sendu, penuh iba. "Sudah terlambat, Nak," katanya pelan. "Kalau kau sudah makan rawon itu, kau sudah jadi bagian dari pesugihan mereka." Bagas menggeleng liar. "Saya tidak ikut apa-apa. Saya cuma makan." Kakek itu menghela napas panjang. Daging yang mereka sajikan bukan daging biasa. Itu daging manusia, hasil ritual malam Jumat Kliwon. Yang makan rawon, jiwanya akan menipis, dan lambat laun hilang. Jadi bahan makanan berikutnya. Bagas membeku. "Kalau kau masih hidup sekarang," lanjut kakek itu karena mereka sengaja membiarkanmu. Mereka butuh jiwa yang kuat untuk ritual besar berikutnya. Bagas berusaha berdiri. "Saya harus keluar dari sini." Kakek itu menggeleng. "Kau tak akan bisa. Desa ini dikelilingi pagar gaib. Siapapun yang mencoba lari, akan kembali lagi ke tempat semula atau lebih buruk, ditelan oleh hantu-hantu pesugihan itu." Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema dari pintu musola. Tuk, tuk, tuk. Bagas membeku. Kakek itu menatap ke arah pintu dengan mata kosong. Mereka sudah datang. Pintu itu bergetar hebat. Bayangan-bayangan hitam menari di baliknya. Bagas memundurkan diri ke sudut ruangan. Tapi sebelum ia sempat berpikir, suara pintu pecah terdengar, dan hawa dingin menyergap masuk. Sosok Bu Marni muncul di ambang pintu, didampingi penganut-penganut berkerudung hitam. Wajah mereka tidak lagi seperti manusia, kulit mereka mengelupas, mata mereka bersinar merah seperti bara api. "Kowe kudu melok aku le," kata Bu Marni dengan suara yang bergetar aneh. "Follow me, child." Bagas menjerit dan lari keluar lewat jendela musola, berlari sekuat tenaga ke arah yang berlawanan. Tapi tanah di bawahnya terasa berubah, menjadi lembek, seperti menghisap langkahnya. Dari balik pepohonan, suara-suara bisikan memenuhi udara. "Kowe ora bisa melayu." Bagas berlari, tapi setiap jalan yang ia ambil, entah bagaimana, selalu membawanya kembali ke warung Bu Marni,
yang kini berdiri di tengah jalan, besar dan berpendar merah seperti bara neraka. Pintu warung itu terbuka sendiri. Dan dari dalam, aroma rawon bercampur darah menyapa, menyedot nyali siapapun yang masih berani melawan. Malam ini, tak ada tempat untuk sembunyi. Bagas berlari menembus hutan. Gelap, pekat. Udara di dalam hutan ini lebih berat, seperti disaring oleh kabut tak kasat mata. Tak ada sinar bulan yang menembus. Tak ada suara jangkrik atau burung malam. Yang terdengar hanya deru napas Bagas dan bisikan-bisikan samar dari kegelapan. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terdengar, seperti letupan keras di keheningan itu. Bagas menoleh sesekali, tapi hanya mendapati bayang-bayang bergerak cepat di antara pepohonan. Seolah sesuatu atau banyak sesuatu yang mengawasinya. Jangan berhenti, ia menggumam pada dirinya sendiri. Namun setelah berlari sekian lama, ia sadar satu hal yang mengerikan. Hutan ini tidak pernah berakhir. Tak peduli kemana ia berbelok, pepohonan tetap sama. Akar-akar besar menjulur seperti tangan, mencoba meraih pergelangan kakinya. Kabut semakin tebal, membeli tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, suara berat bergaung dari balik pepohonan. Siji loro telu. Bagas membeku. Itu bukan suara manusia biasa. Itu suara berat dan dalam, bergema dari perut bumi. Dari kabut, muncul sosok-sosok hitam setinggi pohon. Tubuh mereka panjang dan kurus, kulitnya melepuh seperti terbakar, wajah mereka kosong tanpa mata, tanpa mulut, hanya lubang hitam menganga. Mereka berjalan perlahan ke arah Bagas, membentuk lingkaran. Papat limo. Bagas berbalik, mencoba lari, tapi tanah di bawahnya berubah lumpur, menarik telapak kakinya setiap kali ia mengangkat langkah. Dari jauh, ia melihat seberkas cahaya redup, sebuah pohon besar dengan lubang di tengah batangnya. Tanpa berpikir, ia berlari ke sana. Begitu mendekat, ia melihat tulisan tua di sekitar lubang pohon, terukir dalam aksara Jawa kuno. Garis-garis ukiran itu bersinar samar, seolah memanggil. Bagas merasa pohon ini berbeda. Seperti satu-satunya tempat perlindungan di dunia yang telah dikhianati ini. Namun sebelum ia bisa masuk ke dalam lubang, sesuatu mencengkeram bahunya dari belakang. Bagas menoleh dan mendapati sosok Bu Marni, tapi lebih buruk dari sebelumnya. Kini wajahnya setengah membusuk, giginya mencuat keluar dari bibir yang hancur. Tangannya yang kurus dan panjang mencengkeram bahunya erat. Kowe orai eso minggat. Awakmu wes dadi dueku. Bagas berusaha melepaskan diri, meronta sekuat tenaga. Tapi cengkeraman Bu Marni seperti besi panas menempel di kulitnya. Lalu, dari dalam lubang pohon, terdengar suara lain, yang lebih tua, lebih dalam, lebih menggetarkan. Anakku melebu saiki. Dari lubang itu, tangan lain menjulur, tangan manusia biasa, kurus tapi kuat, yang meraih Bagas. Dalam satu gerakan putus asa, Bagas mencengkeram tangan itu, membiarkan dirinya diseret ke dalam lubang pohon. Tubuhnya ditelan kegelapan, Bu Marni menjerit marah di belakangnya. Suara dunia luar menghilang. Digantikan suara bisikan-bisikan aneh. Dan hawa yang dingin menusuk tulang. Bagas tahu, ia baru saja berpindah ke dunia lain. Tapi apakah tempat ini aman? Atau justru lebih mengerikan dari dunia sebelumnya? Bagas terjatuh keras di lantai tanah yang lembab dan dingin. Ia menggeliat kesakitan, meraba tubuhnya, dirasakan masih utuh, meski lututnya terluka dan napasnya tersengal.
Sekelilingnya gelap, tapi bukan gelap biasa. Ini kegelapan yang pekat, terasa hidup, membisikkan ketakutan ke dalam pikirannya. Suara langkah kaki perlahan mendekat. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi, kurus, dibalut jubah kain compang-camping. Wajahnya tersembunyi di balik tudung, hanya dua mata bersinar redup yang tampak, satu berwarna merah darah, satu lagi putih susu. Makhluk itu bicara dengan suara bergulung seperti gemuruh jauh. "Kowe mlebu ing alasku." Bagas tak bisa menjawab. Mulutnya terkunci ketakutan. Makhluk itu mengangkat tangan kurusnya, dan seketika, obor-obor dari batuan sekitar menyala dengan api biru kehijauan. Di cahaya suram itu, Bagas bisa melihat tempat ia berada, sebuah dataran kecil penuh tulang belulang manusia, berserakan tanpa nama. "Saben nyawa sing mlebu kene kudu gawe janji." Bagas menggigil. Apa yang kau inginkan dari saya?" Makhluk itu mendekat, suaranya mendesis. "Pitulunganku ora gratis. Aku iso nyelametno kowe saka pesugihan kui. Tapi awakmu kudu mbayar nganggo getih." Bagas menelan ludah. "Getihku? Ora mung getihmu, nanging getih wong liya sing kowe tresnani." Bagas menggeleng keras. "Tidak. Aku tidak mau mengorbankan siapapun." Makhluk itu tertawa kecil, suaranya sangat mengerikan, seperti bunyi tulang-tulang patah. "Yen ora, awakmu bakal ditarik bali. Digawe daging rawon. Rohmu ora bakal tenang nganti pirang-pirang keturunan." Bagas merasa kepalanya berputar. Pilihan yang mustahil. Mengorbankan orang lain, atau menjadi mangsa selamanya dalam ritual mengerikan. Makhluk itu mengulurkan tangan kirinya, sebuah belati hitam terbuat dari batu gunung berapi tergenggam di sana. Sawijining tetes getih, kanggo perjanjian. Bagas menatap belati itu. Tangannya gemetar. Haruskah ia menandatangani perjanjian ini demi hidupnya sendiri? Atau haruskah ia terus melawan, mempertaruhkan segalanya dalam dunia yang sudah memburunya dari segala arah? Sebelum ia membuat keputusan, tanah di bawahnya berguncang hebat. Dari atas, suara Bu Marni menggema, lebih kuat dari sebelumnya. "Bagas, kowe duweku. Ora ono sing iso nyelametno kowe." Retakan-retakan terbuka di langit-langit gua. Tangan-tangan hitam menjulur turun, berusaha meraih Bagas. Makhluk bertudung itu mendesak. "Cepat mutusna saiki." Bagas memandang belati hitam itu. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Dan dalam sekejap keputusan, ia mengulurkan tangannya sendiri, memegang gagang belati itu. Sebuah luka kecil terbuka di telapak tangannya. Darah segar menetes ke lantai tanah. Tanah bergetar lagi, kali ini lebih dahsyat. Makhluk itu tersenyum kecil. Ia membisikkan mantra kuno, dan dunia di sekitar Bagas mulai berubah. Pagar gaib yang mengurung dirinya perlahan terkoyak. Namun, sebuah konsekuensi mengerikan telah ditanamkan. Konsekuensi yang akan menuntut darah lain, dan membuat Bagas terikat selamanya dalam lingkaran hutang tak kasat mata. Bagas terbangun dari keheningan yang menyesakan, masih terbaring di lantai tanah yang basah. Namun kali ini, suasana berbeda. Keanehan menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Udara terasa lebih berat, dan tanah di bawahnya bergetar halus. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Bagas bangkit perlahan, tubuhnya masih terasa lemas, namun jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Sepertinya,
sesuatu telah berubah dalam dirinya, atau lebih tepatnya, sesuatu yang lebih buruk. Dari balik kabut, Bu Marni muncul lagi, dengan wajah yang semakin rusak, kulitnya mengelupas hingga tampak daging busuk dan tulang-tulang yang membusuk. Namun, senyumannya tak bisa disembunyikan. Senyuman yang sangat mengerikan. Saka behing perjanjian wis rampung saiki, awakmu ora bisa ngindari. Bagas ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, tubuh Bu Marni terbelah, membentuk dua bagian yang terpisah. Dari dalam tubuhnya yang hancur, keluarlah makhluk-makhluk hitam dengan mata merah menyala, penuh dengan rasa lapar yang mendalam. Bagas mundur dengan ketakutan. Tapi ia tahu ia sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar dari dunia ini, tidak ada ruang untuk lari. Kemudian, sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah kegelapan, di bawah bayangan pohon besar yang tampak menakutkan, ia melihat warung rawon, yang tampak seperti tempat yang sama, tapi jauh lebih gelap dan mengerikan. Daging-daging yang menggantung di sana bukan lagi daging sapi atau kambing, tetapi daging manusia, bercampur darah yang masih mengalir. Itulah tempat di mana semuanya dimulai. Apa kowe wis siap? Tanya Bu Marni dengan senyum lebar yang terukir di wajahnya. Sebelum Bagas bisa menjawab, tubuhnya kembali terasa ringan, tubuhnya hampir terlepas dari kendali. Mata Bagas berkunang-kunang. Ia merasakan kesedihan mendalam, bukan hanya karena dirinya, tetapi karena orang-orang yang telah ia tinggalkan. Dimas, keluarganya, semua orang yang ia cintai. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Bahwa apa yang dimulai dengan rasa lapar, telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Rawon berdarah yang ia makan, telah mengikatnya pada ritual yang tak bisa ia hentikan. Akhirnya, ia sadar. Daging manusia yang dimakan bukanlah bagian dari perjanjian, melainkan bagian dari takdir yang menunggunya. Bu Marni melangkah lebih dekat. Kowe wis dadi bagian saka pesugihan iki Bagas. Uripmu ora ana maneh. Kowe bakal dadi bagian saka rawon legendaris iki. Dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan pisau besar ke arah Bagas. Tapi bukannya mengenai tubuhnya, pisau itu menancap di tanah di dekatnya, membuka tanah yang sebelumnya tersembunyi. Bagas menatap ke dalam lubang itu. Di dalam, terlihat sosok-sosok yang terperangkap. Mereka adalah korban-korban pesugihan sebelumnya. Tubuh mereka sudah berubah menjadi daging yang terkaram, terpenggal dan disusun dengan cara yang mengerikan. Dan di atasnya, terpasang tulisan kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka, yang telah mengorbankan jiwa mereka. Sosok-sosok itu menatap Bagas, matanya kosong, dan mereka mulai bergerak, merangkak keluar dari tanah. Mereka adalah bagian dari ritual yang akan datang, mereka adalah bagian dari rawon yang akan menghidupkan kembali Bu Marni. Bagas berteriak keras. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Ketika darahnya mengalir, bagian dari jiwanya pun turut terhisap, dan ia menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah terlupakan. Rawon berdarah itu terus hidup, dan tiap Jumat Kliwon, warung itu akan selalu ada, menunggu pengunjung baru. Bagas telah menjadi bahan makanan berikutnya. Tamat.